Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang di lokasi Keripik Ubi Mautik dan kebetulan sedang bersama anak pemilik Ubi Mautik dengan Bapak Sobandi. Betul ya? Bapak Sobandi ini yang akan menjadi seorang narasumber di mana wawancara manajemen rantai pasok pasar yang akan saya lakukan. Mohon izin Bapak menyempatkan waktu mungkin untuk saya wawancarai terkait manajemen rantai pasok pasar. Saya mau menanyakan di analisis distribusi dan transportasi ya Pak. Untuk sektor pemasok, siapa saja sih yang menjadi pemasok bahan baku atau komponen dalam usaha Bapak? Kalau bahan baku di sini kita memang bahan baku utama adalah ubi ya. Ubinya itu kita dari gudang dan juga dari petani langsung. Jadi kalau misalkan kan kita ini memanfaatkan ubi-ubi yang gak lolos grading ya, jadi ukuran yang oversize yang gede-gede. Kemudian ada yang cacat sedikit itu kita manfaatkan. Jadi itu biasanya ada di gudang-gudang dan otomatis kalau misalkan petani ada panen seperti itu biasanya jualnya langsung ke kita. Jadi langsung ada dari petani langsung, ada juga petani ke pengepul ke gudang baru ke kita seperti itu. Bagaimana Pak Sobandi ini menjaga hubungan baik dengan pemasok? Kalau kita memang komitmen ya, jadi istilahnya mah yang pertama mungkin dari segi kalau bahan baku kayak pembayarannya kita komitmen, misalkan apakah kontrabon 1 atau kontrabon 2, kemudian juga harganya kita sepakati, jadi nggak ketika mahal ya mahal banget, murah ya murah banget seperti itu. Apakah ada tantangan dalam memperoleh bahan baku secara tepat waktu atau berkualitas? Nah kalau bahan baku memang kita kalau ubi cilembu ini dia musiman ya, jadi ada beberapa musim yang memang lagi banyak, ada beberapa musim yang memang kosong, itu aja yang kesulitan kita sih. Terus untuk sektor produksi, apa semua produk Pak Sobandi ini secara in-house atau ada pihak ketiga yang terlibat? Kita in-house semua sih. Bagaimana proses produksi dirancang untuk memenuhi permintaan pasar? Kalau kita sendiri memang yang kita produksi adalah yang dibutuhin pasar. Jadi kita nggak produksi asal bikin ya. Jadi kita ada pesanan dulu ya? Ya ada pesanan dulu dan juga kita lihat dulu kira-kira pasar sekarang maunya apa. Kalau kemarin kan kita keripik nih, pasar sekarang ada bikinnya maunya fisik atau kremas, kita bikin fisik atau kremas seperti itu sih. Apakah ada strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi produksi? Kalau efisiensi produksi kita mungkin lebih ke penggunaan alat dan mesin. Kayak di sini kan ada continuous sealer, ada juga untuk proses produksinya kita ada beberapa udah pakai mesin. Untuk sektor distribusi, bagaimana produk distribusi dari pabrik ke pengecer atau pelanggan? Untuk produk distribusi kita ada B2B dan B2C ya. Jadi kalau ada yang ke bisnis lagi kayak ini yang sekarang kita kemas, ini dia ke grey supermarket. Jadi untuk bisnis lagi, untuk jual lagi. Ada juga yang konsumen langsung kayak yang ini, yang sebelah sana itu untuk konsumen langsung yang end user lah. Pertanyaan yang kedua mungkin ya, sektor yang kedua, identifikasi aliran dalam rantai pasok. Pertanyaan pertama, aliran produk atau physical flow. Bagaimana produk berpindah dari pemasok ke pabrik lalu ke distributor atau pengecer? Untuk produk yang Bapak, bagaimana produk berpindah dari pemasok, mungkin dari Pak Sobandi ya, dari pemasoknya ke dari lahan mungkin ya, pemasok ke pabrik olahan sini lalu didistribusikan ke pengecer. Kalau kita kan memang ada beberapa distribusinya kayak mungkin ada di online gitu, kemudian ada juga yang secara langsung kayak dia punya armada sendiri, ada yang ada juga yang memang kita ambil. Jadi kalau kayak ke gudang itu biasanya ada kita ambil juga gitu. Apakah ada tantangan logistik dalam pengiriman produk ke konsumen akhir? Logistik sih mungkin karena kita bahannya barang keripik ya, atau bahan yang ringan, jadi yang jadi masalah itu kadang volume. Jadi meskipun barangnya 1 kilo, tapi pengiriman tuh kadang dihitungnya volume lebih gede seperti itu sih yang kendalanya gitu. Terus bagaimana Anda mengelola inventaris setiap titik rantai pasok? Inventaris apa Pak? Saya kurang tahu. Cut dulu. Pak, ini mah sekolah. Rada dijelaskan secara lebih gampang.
Begini Pak, untuk identifikasi efisiensi dan efektivitas model, apakah Anda memiliki strategi untuk mengurangi biaya distribusi tanpa mengorbankan kualitas? Nah, kalau untuk biaya distribusi, alhamdulillah kita ada beberapa kurir khusus ya. Jadi kalau misalkan untuk Jabodetabek itu kita punya kurir khusus. Kemudian ke Jawa Timur sampai Bali juga kita punya kurir khusus. Jadi alhamdulillah itu bisa menekan ongkos. Jadi kalau misalkan kita reguler itu mungkin ke Jakarta 3 sampai 5 ribu rupiah kalau kargo ya. Kalau kita punya kurir khusus itu cuma Rp1.000 per kilo. Jadi daya tahannya berapa lama sih Pak? Kalau untuk keripik itu sekitar 4 bulan. 4 bulan, berarti kalau untuk mengelola resiko keterlambatan atau gangguan dalam rantai pasok itu nggak terlalu terpengaruh ya? Nggak masalah. Kalau soalnya kan range waktunya udah Lama ya? lama ya. Efektivitas untuk memenuhi permintaan nih, bagaimana Anda memastikan bahwa produk tersedia sesuai kebutuhan pelanggan? Kalau kita alhamdulillah memang hampir setiap hari lah. Walaupun tiap hari nggak, seminggu 3 kali itu kita pasti produksi. Jadi insya Allah untuk Karena mungkin dari pemasok banyak kali ya. ya ada beberapa bulan yang memang sebenarnya panen raya lah. Itu memang bahan baku kita cukup aman lah. Nah, yang terakhir, identifikasi mode transportasi yang digunakan. Apa saja mode transportasi utama yang digunakan untuk mengangkut produk agribisnis Anda? Misalnya pakai truk atau kereta api atau pesawat. Ya, kalau dari sini sih biasa kita pakai mobil pick up. Tapi kalau untuk ke luar kota, kayak mungkin luar pulau itu pakai kargo laut. Nah, kemudian untuk proses penggorengannya kita masih manual seperti ini. Jadi kita masih menggunakan wajan. Kemudian ada beberapa mesin seperti mungkin spinner untuk pengering minyak di sini, mesin pengering minyak. Juga ini beberapa kompor, juga ini tempat penyimpanan barang yang sudah jadinya seperti ini nih. Ini barang yang sudah jadinya, keripiknya kita simpan. Kemudian masuk ke tempat pengemasan nanti di depan ya.